Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk kita semua. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan sebuah tugas presentasi mengenai sebuah jurnal yang berjudul Measuring the Total Logistic Cost at the Macro Level, Study of Indonesia. Jadi tugas ini untuk memenuhi asesmen satu untuk mata kuliah sistem logistik eh, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Purnomo MT. Saya sendiri Muhammad Faisal Nasruddin dan langsung saja ke next slide. Baik, di sini langsung mulai ke pada abstrak di mana penelitian ini bertujuan untuk meninjau model pengukuran biaya logistik yang digunakan di Indonesia pada tingkat makro, di mana metode yang digunakan adalah metode yang menyediakan pendekatan potensial yang diusulkan oleh beberapa penelitian sebelumnya sebagai opsi alternatif yang dapat membantu mengembangkan model yang ada. Hasil penelitian ini menekankan pada pentingnya pengakuan komponen biaya logistik dalam perumusan kerangka pengukuran yang lebih akurat, transparan, komprehensif untuk meningkatkan standar yang digunakan untuk menilai suatu logistik. Jadi keyword dari jurnal kali ini itu ada tiga. Pertama logistik cost measurement, kemudian ada macro logistik cost, dan yang terakhir ada Indonesia. Baik, selanjutnya di sini introduction di mana pada introduction sini setidaknya ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah logistik. Logistik di sini itu memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing dan menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian pengukuran biaya logistik di tingkat makro menghadapi berbagai ancaman masalah karena belum ada kesepakatan nasional tentang model yang digunakan untuk menghitung biaya logistik tersebut, khususnya di Indonesia. Yang ketiga ada keterbatasan data dan informasi. Juga dalam hal ini menjadi masalah tambahan dalam pengembangan model karena kurangnya penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi. Baik, selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan mengukur model biaya logistik yang digunakan di Indonesia pada tingkat makro. Baik, selanjutnya di sini ada literatur review. Yang pertama metodologi penelitian melibatkan pengembangan model logistik yang mencakup komponen biaya secara holistik di tingkat makro berdasarkan data yang diperoleh dari institusi publik ataupun swasta. Jadi penelitian ini juga membahas tentang pentingnya dan kendala yang dihadapi ketika menilai total biaya logistik di Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengevaluasi biaya logistik di tingkat makro, hasil dari metode perhitungan dan rekomendasi untuk model biaya logistik di masa depan. Kemudian, studi ini juga menggunakan pendekatan bottom-up computation, di mana pendekatan ini juga bertujuan untuk mengenali komponen-komponen biaya logistik dan merumuskan kerangka pengukuran yang lebih akurat, transparan, komprehensif untuk meningkatkan standar yang digunakan untuk menilai sebuah biaya logistik. Baik, selanjutnya, pengukuran biaya logistik makro di Indonesia mengadopsi model dari 3 negara. Yang pertama dari Amerika, itu berupa biaya administrasi. Kemudian ada dari Korea Selatan, itu berupa biaya transportasi dan juga biaya persediaan. Dan selanjutnya ada dari Afrika Selatan yang berupa klasifikasi sektor bisnis. Oke, poin selanjutnya di sini ada literatur review untuk total biaya logistik nasional dihitung dari 3 komponen. Jadi komponen yang pertama itu biaya transportasi dihitung dari biaya angkutan darat, laut, kereta api, udara, dan jasa penghubung. Kemudian biaya persediaan terdiri dari biaya penyimpanan, biaya risiko kerusakan, dan biaya pergudangan. Dan yang terakhir ada biaya administrasi. Biaya administrasi ini sebesar 4% dari total biaya transportasi dan penanganan persediaan. Data data dari jurnal ini diperoleh dari instansi pemerintah ataupun swasta yang terkait untuk menghitung komponen biaya logistik di Indonesia. Baik, selanjutnya ada result, di mana result ini yaitu resultnya ya, dari jurnal ini yaitu total biaya logistik tahunan Indonesia pada 2015 sebesar 2.397 triliun atau 23,62% dari PDB atau produk domestik bruto. Kemudian rata-rata biaya transportasi dan penanganan persediaan masing-masing sebesar 46,40%.
dan 47,94%. Kemudian biaya administrasi rata-ratanya hanya 4,39%. Selanjutnya, pengangkutan darat mendominasi biaya transportasi logistik dengan rata-rata 67,13%, diikuti angkutan air yaitu atau laut itu sebesar 25,34% dan kereta api 0,31%. Baik, selanjutnya, komponen biaya logistik di Indonesia pada tahun 2004 sampai ke 2004, 2010, dan 2015 dengan biaya transportasi yang menjadi kontribusi terbesar untuk biaya logistik di Indonesia. Di mana tujuan dari Indonesia adalah mengurangi biaya logistik menjadi 18% dari 23,62% pada tahun 2015. Jadi ingin mengurangi menjadi 18% dari PDB 2024. Namun pencapaian target ini menjadi tantangan mengingat penurunan tahunan biaya logistik yang rendah. Baik, selanjutnya itu membahas mengenai diskusi, yaitu setidaknya ada 3 poin dari jurnal ini. Yang pertama, berdasarkan presentasi PDB, ukuran logistik di Indonesia itu yang tertinggi di Asia. Biaya logistik Indonesia jauh lebih tinggi daripada Finlandia, Jerman, dan juga Jerman yang masing-masing memiliki 11,4% dan 8,6% dari PDB mereka. Selanjutnya, laju penurunan biaya logistik nasional di mana di Indonesia itu hanya 1,2% per tahun, sehingga sulit untuk mencapai target pemerintah sebanyak 18% pada 2024. Diperlukan penurunan biaya logistik minimal 2,9% per tahun untuk mencapai target pemerintah. Baik, selanjutnya, hasil perhitungan biaya logistik menunjukkan bahwa sektor transportasi berkontribusi signifikan. Oleh karena itu, penting untuk membangun sebuah jaringan transportasi, fasilitas lateral, peralatan, dan armada yang memadai. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan atau conclusion. Yang pertama ada uh, pentingnya pengukuran biaya logistik yang akurat dan transparan di tingkat makro di Indonesia guna meningkatkan daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal ini yaitu yang pertama, biaya logistik di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 23,62% dari PDB, tertinggi di antara negara di ASEAN dan jauh lebih tinggi dibandingkan negara maju seperti Finlandia dan juga Jerman yang yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua, laju penurunan biaya logistik di Indonesia ini hanya 1,2% per tahun, sehingga sulit untuk mencapai target pemerintah. Kemudian komponen biaya transportasi memberikan kontribusi sebesar pada biaya logistik di Indonesia, sehingga infrastruktur dan jaringan transportasi perlu terus ditingkatkan oleh pihak pemerintah atau pihak terkait agar bisa menekan biaya logistik. Baik, selanjutnya, biaya inventory atau biaya inventory handling dan administrasi juga perlu ditata ulang karena memberikan kontribusi yang cukup signifikan meskipun lebih kecil daripada biaya transportasi itu sendiri. Baik, selanjutnya ini pendapat saya mengenai jurnal ini. Yang pertama, secara keseluruhan penelitian ini memberikan analisis yang sangat komprehensif tentang model pengukuran biaya logistik di Indonesia beserta keterbatasannya. Dan ada beberapa hal yang ingin dikomentari. Yang pertama, perlu ditambahkan analisis tren dan proyeksi ke depan terkait capaian target biaya logistik. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap apakah kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah sudah tepat atau perlu di-adjustment lagi. Baik, selanjutnya perlu dilakukan benchmark dan analisis komparatif model pengukuran biaya logistik di Indonesia khususnya dengan negara ASEAN lainnya untuk mengetahui praktek terbaik yang akan bisa diadaptasi untuk menekan biaya logistik di Indonesia. Kemudian yang ketiga, diperlukan analisis sensitivitas terhadap faktor-faktor utama yang menjadi penentu biaya logistik seperti faktor bahan bakar, suku bunga, dan juga ada pengaruh dari pajak kendaraan tentunya. Kemudian selanjutnya, perlu kajian lagi terkait data dan informasi logistik di Indonesia yang terintegrasi untuk mengatasi asimetri informasi atau kesalahannya melakukan proses pengolahan data menggunakan informasi yang salah. Jadi dengan sistem yang sudah terintegrasi, ini akan mengatasi kendala-kendala tersebut dalam proses dan kegiatan logistik tentunya. Hal ini sangat membantu akurasi dan pengukuran biaya logistik. Baik, terima kasih.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.